Penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan proses lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memberikan bantuan kepada kelompok tani dan pelaku usaha tanaman pangan berupa fasilitas UPH, unit pengolahan hasil, yaitu berupa bantuan alat pengolahan dan bangunan UPH. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah pada komoditi tanaman pangan seperti jagung, kedelai, ubi kayu, dan kacang tanah. Petani penerima UPH tidak lagi menjual produknya dalam bentuk hasil panen, tetapi di dalam bentuk hasil olahan, baik itu turunan 1, 2, bahkan turunan 3. Penguatan nilai tambah melalui pengolahan dapat mendorong variasi produk berbasis sumber daya lokal, meningkatkan daya saing, daya simpan, kemudahan distribusi, perluasan pasar produk, pemenuhan nutrisi, peningkatan keamanan produk, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan struktur perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cud Huzaimah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Tanaman pangan merupakan komoditi yang cukup mendapat perhatian prioritas dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah petani tanaman pangan kita khususnya, perlu dilakukan strategi-strategi khusus sehingga mereka tidak hanya menjual bahan bakunya, tetapi yang dijual adalah bahan-bahan produk pengolahan yang telah diolah walaupun hanya turunan 1 kali. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berupaya memberikan bantuan kepada petani-petani tanaman pangan kita, baik itu jagung, ubi kayu, dan lain-lain sebagainya, agar bisa memberikan nilai tambah di dalam pendapatannya melalui pengolahan tanaman pangan. Bantuan UPH ini telah kita lakukan, telah kita laksanakan dari sejak tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 30 unit yang tersebar di 16 kabupaten kota. Pengolahan ini ada yang menjadi tepung, ada yang menjadi makanan, dan juga ada yang menjadi pakan ternak seperti dari jagung pecah dan sebagainya. Menghasilkan tapioka. Intinya, petani tidak bergantung kepada hasil panen utamanya, tetapi berupaya meningkatkan nilai tambahnya dengan melakukan pengolahan hasil tanaman pangan. Sehingga kita harapkan nilai tukar petani kita akan semakin meningkat dengan kemampuan petani di dalam memenuhi kebutuhan. Dan harapan kita selanjutnya, upaya ini juga bisa menjadikan sebuah budidaya yang mengangkat agribisnis, tidak hanya budidaya hanya berstandar kepada bahan baku yang dihasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara banyaknya penerima bantuan UPH, salah satunya dari kelompok tani Surya Hortikultura yang beralamat di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kelompok tani tersebut sudah menerima bantuan UPH sejak tahun 2020. Kelompok ini bergerak pada usaha bahan baku pakan ternak dengan produk yang dihasilkan adalah jagung pecah. Produk jagung pecah yang dihasilkan juga mempunyai berbagai jenis ukuran yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pakan ternak. Produk jagung pecah kelompok Surya Hortikultura ini dipasarkan di dalam dan luar kabupaten dan akan terus memperluas jangkauan pasarnya. Adapun tahapan pembuatan jagung pecah ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tahap pemanenan. Tahapan ini dilakukan setelah 120 hari masa tanam jagung yang sudah siap untuk dipanen. Selanjutnya, jagung siap untuk dikupas. Perontokan dan pemecahan jagungnya menggunakan mesin pemipil jagung. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengeringan atau penjemuran jagung yang sudah selesai dikupas. Keempat, dilakukan penggilingan. Penggilingan ini disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan pakan ternak. Dan yang terakhir, proses pengemasan. Proses pengemasan ini dilakukan sebelum dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Aceh Singkil, bahkan di luar
Kabupaten Aceh Singkil. Ketua Kelompok Tani Surya Hortikultura Rosidin Kombi menyampaikan sebelum mendapat bantuan UPH ini, rata-rata dalam 1 bulan kelompok menghasilkan sebanyak 3.000 kg jagung pecah. Namun, setelah menerima dan memanfaatkan bantuan fasilitasi UPH jagung, kelompok tani ini bisa menghasilkan sebanyak 5.000 kg jagung pecah atau meningkat jumlah produksinya sekitar 67%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, jadi saya bukan semata-mata langsung mendapatkan bantuan ini, tidak. Saya sudah melakukan penanaman budidaya jagung di Aceh Singkil ini sejak tahun 2014. Nah, setiap tahunnya itu saya minimal 2 kali atau bahkan pernah saya 3 kali setahun menanam jagung. Nah, sebelum saya mendapatkan bantuan ini, saya mengumpulkan hasil tanaman jagung itu. Saya di lokasi ini juga lokasinya, tapi waktu itu masih saya pakai pondok-pondok bubuk dan beralasan terpal dan plastik, jadi saya kumpulkan di situ. Begitulah sampai dengan 2014 sampai dengan tahun 2022. Alhamdulillah tahun 2022 itu ada program pembangunan UPH dari Provinsi Aceh, khususnya Dinas Pertanian. Alhamdulillah waktu itu kabitnya Pak Agus mengusulkan itu, mengurus semua. Dengan adik kata saya membuat proposal. Alhamdulillah tahun 2022 itu saya dibangunkan UPH unit hasil pengolahan kebetulan saya jagung. Alhamdulillah inilah Pak yang Bapak tengok sekarang ini. Sangat manfaat sekali bagi saya. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Dinas Pertanian Kabupaten dan Pak Agus. Dengan adanya bantuan UPH yang diberikan kepada saya sebagai penerima pemanfaat, itu sangat banyak kali manfaatnya Pak. Dimana hasil dari jagung saya sekarang tidak lagi kena hujan Pak. Alhamdulillah tidak kena hujan, tidak dimakan tikus dan bisa tersimpan lama. Di samping itu juga saya sekarang sudah bisa dari jagung bisa saya menghasilkan pecah, bahkan ternak langsung. Biasanya saya jual hanya lewat yang biji, sekarang sudah dari biji saya bisa dipecah 8 dan bisa jadi tepung dan bisa jadi menirnya. Dan saya juga didapat dengannya UPH ini, saya bukan hanya gedung aja yang dibangunkan, termasuk sarana yang lain, termasuk mesin pecah, mesin hammer mill, pemecah tungkul, timbangan, gerobak sorong, angkong, mesin jahit goni, dan yang lain. Begini Pak ya, kebetulan dengan adanya bantuan UPH itu ya alhamdulillah omsetnya meningkat Pak. Biasanya saya omsetnya itu paling per bulan itu 1,5 juta bersihnya, dan saya tidak berani menyetok ataupun dari petani lain jagung karena saya tidak punya ada UPH ataupun gudang. Sejak dengan adanya UPH ini, saya petani di Aceh Singkil ini insya Allah Pak, jagungnya sudah saya tampung. Jadi kalau petani kita ada jual 1 ton 2 ton itu saya tampung. Jadi saya tampung, karena ada gudang, saya penyimpanan, saya pecah, saya jual harga lebih tinggi. Saya bisa beli 4.000 3.000, saya jemur, saya pecah, bisa jual 7.500 Pak. Jadi jelas Pak, otomatis omsetnya ya meningkat lah. Saya bisa dapat per bulan itu bersih yang 4 juta atau 5 juta per bulan Pak. Begini Pak ya, kalau kelompok tani kita ini Surya Hortikultura ini berjumlah 52 orang Pak. Jadi kebetulan untuk yang pecah ini saya apakan 4 orang Pak. 4 orang itu kalau permintaan banyak. Jadi kalau permintaan itu tidak terlampau banyak dan stok juga tidak terlampau padat, maka saya biasanya pakai 2 orang aja Pak. Karena itu 2 tambah saya jadi 3 Pak. Jadi kalau 4 tadi jadi 5. Saya rasa cukup untuk selama ini. Saya kelola dengan jumlah anggota yang sedemikian rupa, tidak ada masalah Pak, tetap lancar-lancar aja. Dan ini jagung pecah kita, dan juga kita ada jagung tepung. Dan kebetulan mesin kita ini mesin pecah juga,
Nah, dan tambahannya ada satu lagi mesin pecah. Jadi mesin pecah kita satu dari bantuan UPH, satu dari bantuan dinas kabupaten. Alhamdulillah di dunia kita mampu. Kalau untuk tepung kita pakai yang ini, tapi kita ganti saringannya Pak. Terima kasih. Tergantung kebutuhan Pak kita memecahnya, tergantung permintaan. Karena begini Pak, kalau semakin banyak kita pecah tidak kita sesuai dengan permintaan, takutnya kita toksin Pak. Jadi jagung ini memang sudah kering. Kita yakin jagung kita ini ya alhamdulillah kalau untuk hasilnya mutunya bagus. Tapi walaupun begitu untuk menjaga kita semakin pecah itu kan semakin kemungkinan untuk toksinnya lebih banyak Pak daripada dia masih biji. Itu Pak. Kalau pemasaran yang saya lakukan sebelum ada UPH itu saya cuman jual di kalangan kita di sini hanya jagung bulatnya aja Pak. Jagung bulat, dan itu pun tidak terlampau banyak kali kita jual karena peminatnya nggak terlampau banyak. Yang banyak yang peminat itu pecah Pak. Jadi sebelum ada bantuan itu memang kita ada jual ke kios-kios tapi masih kalangan kecil. Dengan adanya UPH ini kita sudah bisa pecah dan sudah bisa kita kategorikan dari biji itu bisa 3 jenis Pak. Ada yang pecah 8, ada yang pecah 10, dan ada lagi menirnya Pak. Dan kita bisa tepung. Itu alhamdulillah kita jual dari sebelum itu kita cuman 2 kios, sekarang sudah hampir 5 kios Pak. Bahkan kita ada juga opor ke kabupaten lain Pak. Contohnya Kota Pimkus Busalam Pak. Pernah juga kita jual sampai ke sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal SPMPA, Kabid Tanaman Pangan di Istanbul, Aceh, ingin menyampaikan bahwa salah satu kegiatan yang terus mendapat perhatian penting di Dinas Pertanian Perkebunan khususnya bidang tanaman pangan adalah pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan atau UPH tanaman pangan. UPH tanaman pangan dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah petani sehingga petani mampu mandiri dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian. Salah satu UPH yang sedang digalakkan adalah UPH jagung dan UPH ubi kayu. Kita ketahui bahwa kedua komoditi ini merupakan komoditi pangan yang bisa dihasilkan atau dibuat produk turunannya menjadi berbagai macam jenis produk turunan, seperti misalnya tepung dari jagung, kemudian juga ada jagung pecah 5 untuk pakan ternak. Nah, ini memberikan nilai tambah kepada petani apabila dikembangkan secara masif, saya kira. Kemudian juga kalau kita lihat dari mokaf atau ubi kayu bisa dikembangkan menjadi tepung mokaf dan juga berbagai produk turunan lainnya. Kita berharap ke depan UPH ini semakin berkembang dan semakin masif dilakukan oleh petani sehingga kedepannya Aceh menjadi daerah penghasil produk pangan yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemenuhan pangan Aceh sendiri ataupun nasional. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju, mandiri, modern.